Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kalor. Kalor ini dinamakan atau nama lainnya adalah bahang, di mana kalau kita definisikan kalor atau bahang itu merupakan salah satu bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu atau karena adanya usaha atau kerja yang dilakukan pada sistem. Jadi kalor ini merupakan suatu bentuk energi di mana bentuk energinya itu terjadi ketika adanya perbedaan suhu atau adanya kerja yang dilakukan pada sistem. Satuan kalor itu adalah kalori, di mana satu kalori didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan 1 gram air untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Nah, tentunya kalori ini bukan merupakan satuan yang ada di sistem internasional. Jadi, ketika kita mau mengubah satuan tersebut ke dalam satuan sistem standar internasional, maka satuan kalor sama dengan satuan energi yang lainnya, yaitu joule. Sehingga perlu ada konversi dari kalori ke joule, di mana 1 kalori itu setara dengan 4,18 joule. Nah, tentunya bilangan ini tidak didapatkan serta-merta ya. Pasti ada dari hasil percobaan, di mana percobaan ini dilakukan oleh joule. Kemudian ada beberapa besaran terkait dengan kalor, di mana besaran-besaran yang berkaitan dengan kalor tersebut antara lain adalah kalor jenis atau yang disimbolkan dengan C kecil, kapasitas kalor atau yang disimbolkan dengan C besar. Nah, apa perbedaan antara kalor jenis dengan kapasitas kalor? Kita bisa melihat perbedaannya dari definisinya. Di mana kalau kita lihat dari segi definisinya, kalor jenis itu merupakan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap 1 kg massa benda dan setiap 1 derajat Celcius kenaikan suhu. Jadi, dari definisi ini maka kalor jenis itu merupakan kalor yang diperlukan suatu benda ketika ingin dinaikkan suhunya dalam 1 kg masanya dan setiap 1 derajat Celcius kenaikan suhunya. Kemudian apa bedanya dengan kapasitas kalor? Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda setiap 1 derajat Celcius. Jadi dari definisinya tentunya ada perbedaan yang mendasar antara kalor jenis dengan kapasitas kalor. Kalau kalor jenis, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap 1 kg massa benda dan setiap 1 derajat kenaikan suhu. Sedangkan kalau kapasitas kalor, banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda setiap 1 derajat Celcius. Jadi perbedaannya, kalau kalor jenis itu ada variabel massa benda dan kenaikan suhu, jika kapasitas kalor itu ada variabel suhu untuk menghitung banyaknya kalor yang terjadi. Nah, dari sini kelihatan bahwa kalor yang diberikan pada benda itu ternyata sebanding dengan kenaikan suhu, kemudian sebanding juga massa benda dan tergantung dengan jenis benda. Sehingga dari kenyataan ini, maka kita bisa menuliskan persamaan kalor secara matematis, di mana kenaikan suhu ini disimbolkan dengan delta T, kemudian massa benda disimbolkan dengan M, dan kalor yang menentukan kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu tergantung jenis benda ini dipengaruhi oleh kalor jenisnya, yaitu C kecil. Jadi secara matematis karena semuanya itu sebanding atau berbanding lurus, maka untuk mencari kalor bisa didapatkan dengan cara mengalihkan antara massa, kemudian kalor jenis dan perubahan suhunya. Massa, kemudian kalor jenis, massa kali kalor jenis dikali dengan perubahan suhunya. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa satuan dan dimensi dari kalor jenis dan apa satuan dan dimensi dari kapasitas kalor? Tentunya
Untuk mencari satuan dan dimensi dari kalor jenis, kita harus mengubah rumus ini menjadi rumus kalor jenis, di mana rumus kalor jenis itu C sama dengan kalor dibagi dengan massa dikali perubahan suhu. Karena kalor itu memiliki satuan joule dan massa memiliki satuan kilogram, ini semuanya sudah satuan standar internasional ya, dan perubahan suhu memiliki satuan Kelvin, maka kalor jenis ini memiliki satuan joule per kilogram Kelvin. Nah, bagaimana dengan kapasitas kalor? Karena kapasitas kalor berdasarkan persamaannya, banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda setiap 1 derajat Celcius, maka C sama dengan Q per delta T. Banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda setiap 1 derajat Celcius. Tentunya kenaikan itu berhubungan dengan perubahan suhunya. Dari sini kita ubah ke dalam satuannya, di mana kalor memiliki satuan joule dan perubahan suhu memiliki satuan Kelvin. Sehingga satuan untuk kapasitas kalor yaitu joule per Kelvin. Nah, untuk dimensinya kita bisa flashback kembali ke materi sebelumnya terkait dengan pengukuran dan besaran. Nah, dari situ kita bisa akan menemukan dimensi dari kalor jenis dan kapasitas kalor. Baik, kita lanjut ke pokok bahasan selanjutnya. Ketika kita membahas tentang kalor, maka ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, kalor itu bisa membuat adanya perubahan wujud zat. Kemudian yang kedua, kalor juga bisa membuat terjadinya perubahan suhu zat. Yang pertama-tama yaitu kalor yang bisa menyebabkan perubahan wujud zat. Selama ini kita sudah mengenal bahwa ada 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, pada umumnya semua zat ini pada suhu dan tekanan tertentu itu dapat berubah dari satu wujud ke wujud yang lainnya. Misalkan H2O pada wujud padat berupa es, dalam wujud cair bisa berupa air, dan dalam wujud gas bisa berupa uap. Nah, kemudian untuk menghitung berapakah kalor yang diperlukan atau dilepaskan saat terjadi perubahan wujud zat, maka ada beberapa formula yang mesti kalian kenal. Yang pertama, ketika terjadi perubahan dari padat menuju cair, maka untuk menghitung kalor diperlukan yang namanya kalor laten, yaitu kalor yang bisa mengubah suatu zat dari satu wujud ke wujud yang lainnya. Nah, untuk menentukan atau menghitung jumlah kalornya, kita bisa menghitungnya melalui formula Q sama dengan M dikali L, di mana M adalah massa dan L adalah kalor laten. Nah, kalor laten ini bisa berhubungan dengan kalor lebur ketika terjadi perubahan wujud dari padat menjadi cair, bisa berhubungan dengan kalor beku ketika terjadi perubahan wujud zat sebaliknya, yaitu cair menuju padat, bisa berubah menjadi kalor uap ketika terjadi perubahan zat dari cair menuju gas, kemudian bisa kalor embun ketika terjadi perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Kemudian untuk satuan dari kalor laten itu sendiri adalah joule per kilogram. Satuan ini didapatkan dengan cara mengubah persamaan atau formula ini menjadi kalor laten. L sama dengan Q per M. Q adalah kalor satuan standar internasionalnya adalah joule, dan massa satuan standar internasionalnya adalah kilogram. Nah, kemudian ketika kalor itu bisa mengubah suhu suatu benda, maka kita mengenal sebuah azas yang dinamakan dengan azas Black. Kapan azas Black ini digunakan? Jika ada dua massa zat yang berbeda suhunya dicampurkan atau disentuhkan.
Nah, terjadinya perbedaan suhu antara dua zat ini, maka adanya kesetimbangan suhu, di mana suhu yang lebih tinggi itu akan melepaskan kalor dan suhu yang lebih rendah itu akan menerima kalor. Ketika terjadi kesetimbangan suhu mencapai suhu campuran atau suhu setimbangnya, maka kalor lepas itu jumlahnya sama dengan kalor serapnya. Ini berlaku karena kita memahami adanya hukum kekalahan energi pada pertukaran kalor. Di mana hukum ini pertama kali itu dikemukakan oleh Black, seorang ilmuwan dari Inggris. Baiklah, sekian pembahasan dari saya terkait dengan kalor. Pada intinya, ketika kita membahas tentang kalor, kita akan mengenal bahwa kalor itu bisa menyebabkan dua hal yang terjadi pada sebuah zat, yaitu yang pertama adanya perubahan wujud zat atau adanya kenaikan suhu. Jika terjadi perubahan wujud zat, maka kita bisa menghitung kalor dengan formula Q sama dengan M dikali L. Namun, jika terjadi kenaikan suhu pada sebuah zat, maka kita bisa menghitung kalor dengan rumus yang sebelumnya, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kemudian jika ada dua benda atau lebih yang berbeda suhunya dicampurkan, maka akan terjadi kesetimbangan suhu. Di sini, ketika adanya kesetimbangan suhu, maka adanya jumlah kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima sebagai imbas dari hukum kekekalan energi. Sekian, semoga sahabat semuanya bisa paham dengan apa yang dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.